Bang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku yang dirahmati Allah, warga Jawa Barat, saya sampaikan selamat Anda. Anda patut berbahagia, bergembira, dan berbangga hati dengan memiliki seorang pemimpin, seorang gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena beliau sangat open management, kemudian beliau juga nyaris setiap hari, nyaris setiap pagi, menyapa kalian semuanya, menyapa warga Jawa Barat, sehingga Anda bisa mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran pemimpin Anda, apa yang sedang dipikirkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi saudaraku, pagi ini Kang Deddy Mulyadi menyampaikan sebuah informasi penting sekali yang wajib kalian dengar. Oleh karena itu, ini kita sikapi secara positif, kita lihat dari perspektif konstruktif, jangan melihat dari sisi yang tidak benar. Saudaraku, Kang Deddy menyampaikan informasi terkait adanya kira-kira 133 sekolah ya setingkat SMA dan SMK yang diduga telah melakukan pembangkangan dalam tanda petik terhadap surat edaran PJ Gubernur. Dan kalian tentu tahu apa yang dimaksud. Yang dimaksud adalah himbauan supaya sekolah-sekolah itu tidak melaksanakan studi tour atau yang sebenarnya adalah dharma wisata. Mereka piknik sebenarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kenapa ada himbauan supaya tidak melakukan studi tour keluar dari Jawa Barat, dari Depok misalnya? Kenapa? Karena terkait dengan pembiayaan. Ya, memang tidak semua orang menyetujui, tidak semua orang mampu harus membayar sejumlah uang yang relatif besar. Tentu bagi orang yang kaya mungkin itu biasa, tetapi bagi yang tidak mampu itu sangat memberatkan. Nah, oleh karena itu akan adanya program-program semacam itu ditinjau kembali oleh Kang Deddy Mulyadi, saudaraku yang dirahmati Allah. Kang Deddy menyampaikan ada setidaknya 111 SMA dan ada setidaknya 22 SMK, sehingga kalau di total ada 133 ya, yang kepala sekolahnya berpotensi diberhentikan atau dicopot dari jabatannya. Bukan diberhentikan sebagai guru ya, tidak, tetapi dicopot jabatan yang melekat dalam dirinya sebagai seorang kepala sekolah. Ya, ya memang kalau kita lihat ya saudara-saudara, kepala sekolah itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena kalau sudah jadi kepala itu diizinkan untuk tidak memegang mata pelajaran mengajar di kelas, sehingga dia cukup membuat program-program manajemen mengelola sekolah. Nah, bagaimana kalau sekolah itu kepala sekolahnya dicopot? Ya, nggak gimana-gimana, nggak ada apa-apa. Artinya gini, kalau seorang kepala sekolah itu dicopot dari jabatan sebagai kepala sekolah atau diberhentikan sebagai kepala sekolah, itu dia bisa kembali menjadi guru. Nah, dia tetap menjadi seorang tenaga pendidik, ya. Dia bisa kembali menjadi guru. Jadi tidak ada masalah. Yang dicopot hanya jabatannya. Oleh karena itu nggak usah dibikin heboh lah, ya. Lalu bagaimana tentang gaji? Ya, gaji sebagai kepala sekolah itu masuk kategori tunjangan ya, tunjangan jabatan sebagai pejabat struktural. Ya, saya tidak tahu pastinya, tetapi kalau gaji pokok kan tergantung kepangkatan dan golongannya. Misalnya golongan 4B misalnya ya, kalau golongan 4B sebagai ASN atau pegawai negeri, kalau saya tidak salah ingat gajinya ya sekitar 4.600.000 sekian gitu. Pastinya saya tidak ingat ya, tetapi kira-kira seperti itu. Cuman persoalannya yang membikin jabatan kepala sekolah itu menarik bagi orang, itu kan bukan semata-mata gaji pokok, karena dia itu terbebas dari beban mengajar. Jadi cukup memperhatikan atau mengelola sekolah. Dia fokus pada manajemen, manajerial. Selain itu, yang saya dengar dari teman-teman saya yang jadi kepala,
Itu yang menjadikan mereka kemudian kaya raya adalah kalau ada kerjasama dengan pihak ketiga gitu. Karena dia cenderung mendapatkan fee dari setiap program yang terkait dengan sekolah. Misalnya Kang Deddy Mulyadi itu pernah mengungkap adanya penjualan buku gitu ya, buku paket, buku LKS itu kan mau nggak mau pihak pedagang ya itu memberi fee kepada kepala. Kalau tidak memberi fee ya nggak bisa masuk ke situ. Tentu saja ada bargaining position, tawar-menawar, berapa nih komisinya, seperti itu. Dugaan seperti itu muncul di masyarakat, itu kata teman saya. Kemudian ada lagi teman saya bilang, misalnya kalau ada program studi tour, nah itu kan ada TL atau ada juga yang namanya travel ya, travel. Travelnya itu juga memperhatikan posisi kepala dan panitia, orang-orang yang terlibat di dalamnya, ini dapat fee berapa, ada komisinya. Ya, ada komisinya. Tentu saja tidak ada hitam di atas putih ya, karena kebanyakan soal hal-hal kayak gitu itu kan tidak ada kwitansi, tidak ada tanda tangan surat apa ya, tanda terima uang dan sebagainya, nggak ada. Jadi itu yang kemudian dijadikan perbincangan orang, menjadi sorotan masyarakat ya. Tetapi apa yang kita sampaikan tentu perlu klarifikasi ya. Oleh karena itu perlu investigasi. Oleh karena itu kalau Kang Deddy kemudian mencopot oknum-oknum pejabat atau kepala sekolah dalam kerangka untuk kepentingan investigasi, ya nggak ada persoalan ya, bagus-bagus juga. Kenapa? Karena supaya direktorat yang akan memeriksa itu lebih enak, lebih enjoy, lebih nyaman. Saya kira seperti itu. Ya. Baik saudaraku yang dirahmati Allah, saya sampaikan video sapaan dari Kang Deddy Mulyadi pagi ini ya. Coba kalian simak baik-baik bagaimana Kang Deddy Mulyadi hampir setiap hari menyapa warga Jawa Barat khususnya dan warga negara Indonesia bahkan dunia pada umumnya, karena kan sekarang era digital. Ketika Kang Deddy sekarang retret di Akademi Militer Magelang, beliau bisa berkomunikasi dengan warga ya melalui media sosialnya, seperti itu. Kita simak bagaimana pesan Kang Deddy Mulyadi ya ketika beliau di Magelang. Beliau masih di Magelang ya, karena mengikuti serangkaian program retret ya sebagai kepala gubernur, sebagai kepala daerah. Berikut ini. Wilujeng enjing, sampurasun. Assalamualaikum. Semoga warga Jawa Barat semuanya sehat. Amin. Amin. Seminggu lagi kita puasa. Ya betul ya Kang Deddy. Terima kasih Kang Deddy udah diingetin. Ya, seminggu lagi kurang lebih kita menjalani ibadah puasa. Ya, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi belum menjawab salam Kang Deddy ya. Kita lanjut. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan larangan piknik yang orang menyebutnya studi tour, kemudian studi kunjungan industri dan sejenisnya, itu pasti menimbulkan kekecewaan bagi para siswa yang akan berangkat. Saya nggak ada masalah dicaci maki, dibilang Deddy Mulyadi atau apapun ya, nggak ada masalah. Karena saya ini orang tua. Tindakan-tindakan yang saya lakukan adalah untuk kebaikan semua. Anda, para siswa yang kaya-kaya, mungkin tidak ada masalah dengan keuangan. Betul ya Kang Deddy, nggak usah dipersoalin kalau ada orang yang sedang mencaci maki, itu biasa. Ada orang yang suka, tidak suka, like, dislike, karena memang susah memuaskan semua orang. Apalagi orang-orang yang sejak awal tidak suka, itu susah dipuaskan ya. Susah banget. Tetapi bagi mereka yang orang tuanya hidupnya pas-pasan, buat makan pun susah, itu harus menimbulkan beban utang, bank emok, pinjol, bank keliling, dan Jawa Barat ranking pertama untuk itu. Tentunya sebagai orang tua, seluruh tindakannya bisa jadi anaknya marah, diarahkan untuk bagaimana memasak, bagaimana berkebun, bagaimana mengembangkan pertanian, peternakan, bagaimana ikut bekerja, bagaimana membuat robot dan sejenisnya. Tetapi seluruh kemarahan itu suatu saat akan menjadi kebahagiaan ketika Anda sudah dewasa, Anda sudah bisa merasakan makna dari sikap orang tua yang membangun arah pendidikan yang jelas bagi anak-anaknya. Nah selanjutnya, berapa sih Kang Deddy jumlah siswa sekolah yang pergi keluar provinsi itu, namanya piknik itu, studi tour itu? Jumlah SMA-nya yang melanggar surat edaran dari Gubernur Jawa Barat
Pak PJ waktu itu 111 SMA dan SMK-nya dengan alasan kunjungan industri 22 SMK. Apa tindakannya? Kami sudah memerintahkan PTD Inspektorat untuk melakukan telah sejauh mana pelanggaran yang dilakukan, sehingga kami tidak akan segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen. Kemudian kalau sudah diberhentikan, apa kepala sekolah tugasnya? Kembali mengajar, menjadi guru biasa. Tidak ada problem. Itu sama dengan rektor juga bisa jadi dosen biasa. Politisi, mantan ketua DPRD bisa jadi anggota biasa. Nah kemudian kan kalau SMK itu kan studi industri, kunjungan industri. Saya katakan industri itu di Jabar paling banyak. Industri apa aja ada. Nah jadi kan aneh, industri terhampar di Jabar, orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur bekerja di Jawa Barat, di kawasan industri Jawa Barat, ke orang Jawa Barat studinya ke luar Jawa, studinya kok ke luar Jawa Barat, kan menjadi aneh. Nah ini logika-logika yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip filsafat pendidikan, arah kebijakan pendidikan. Dan harus diingat bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan dana triliunan dalam setiap tahun, menyerap anggaran APBD yang cukup besar. Untuk apa? Untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan yang dijalaninya. Buat apa pemerintah mengeluarkan uang triliunan kalau pada akhirnya siswa menghambur-hamburkan uang triliunan untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan diri dan kesenangan hidupnya saja. Termasuk juga barangkali bisa jadi ada kepentingan-kepentingan dari oknum-oknum guru, oknum kepala sekolah, gitu loh. Nah, untuk itu yang saya tekankan di sini adalah bahwa kita ingin membangun masa depan yang baik dengan sikap pendidikan yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk semuanya. Pokoknya saya menyampaikan salam untuk semuanya. Semoga kita sehat dan semoga ke depan Jawa Barat lebih tertata, pendidikannya lebih terarah, dan orang tua ringan beban hidupnya. Dan kalau ada uang tidak dihambur-hamburkan, tetapi digunakan untuk investasi demi kepentingan masa depan. Ya, luar biasa. Kang Deddy Mulyadi selalu mementingkan hal yang lebih penting gitu. Uang jangan dihambur-hamburkan. Bahkan kalau kita bicara anggaran belanja dan pendapatan daerah Jawa Barat, beliau tidak segan-segan untuk melakukan efisiensi, ya. Dan efisiensi menurut Kang Deddy Mulyadi itu bukan pemotongan anggaran, bukan, tetapi mengalihkan ya penggunaan anggaran dari hal-hal yang kurang penting ke hal-hal yang lebih penting. Jadi ada skala prioritas. Saya kira ini sangat penting. Contoh, mobil dinas. Mobil dinas, Kang Deddy mengalihkan anggaran untuk mobil dinas untuk hal yang lebih penting, bukan dipotong, bukan, tapi dialihkan. Misalnya tentang kunjungan luar negeri, ya itu juga dialihkan. Nah, hal seperti itulah yang dimaksud ya. Jadi jangan disalahpahami, kemudian Anda tidak mengerti maksud atau semangat kebatinan dari Kang Deddy Mulyadi yang sebenarnya semata-mata untuk kepentingan rakyat Jawa Barat, warga Jawa Barat, supaya lebih sejahtera, supaya bahagia gitu. Ya, jangan sampai warga Jawa Barat ini tidak bisa mengelola keuangan, jangan sampai terjadi yang namanya besar pasak daripada tiang. Kalau besar pasak daripada tiang kan susah. Nah, apa yang menimbulkan besar pasak daripada tiang? Ya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Ya program-program dari lembaga-lembaga yang di situ ada anak-anak wali murid, ada anak-anak warga. Jadi anak-anak kita itu kalau kemudian masuk ke sebuah sekolah dan di sekolah itu ada program yang kaitannya dengan pembiayaan, itu kan orang tua itu kadang-kadang sampai pinjem kemana-mana gitu loh, untuk memenuhi tuntutan dari pihak lembaga pendidikan. Akhirnya apa? Orang tua yang pendapatannya pas-pasan karena terpaksa memenuhi keinginan anak karena atas permintaan lembaga pendidikan di mana anak itu bersekolah, akhirnya harus mengeluarkan biaya di luar kemampuan dia. Apa yang terjadi? Itu yang kemudian menimbulkan kesengsaraan, ya, tekanan, ya, besar pasak daripada tiang. Ya, saudaraku, coba kita dengarkan pendapat dari Gus Robik ya. Gus Robik bagaimana pendapatnya, ulasannya dan opininya. Menarik, kita dengarkan bersama-sama dari Gus Robik berikut ini. Tuh Pak
ya, setiap pagi beliau memberikan ujangan kepada seluruh wargi Jawa Barat. Kan enak, dan itu satu kali lagi belum pernah terjadi di kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Maka wajar tagline beliau, Jawa Barat istimewa. Pemimpin mengistimewakan masyarakat, dan masyarakat harus juga mengistimewakan pemimpinnya. Semua berjalan di dalam rel untuk perbaikan bersama. Ini logika-logika yang sederhana yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi, tetapi aneh, pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak membaca ini sebagai merespons kebutuhan siswa-siswi di Jawa Barat khususnya. Kan logika sederhana. Kan menjadi aneh, industri terhampar di Jawa Barat kata Kang Deddy, tetapi kunjungan SMK di Jawa Barat malah keluar. Orang lain bekerja ke sini, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, di Jawa Barat bekerjanya. Kita malah melakukan studi keluar. Nah, ini logika yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan. Kan rasional, sederhana. Ya, kalau memang di Jawa Barat banyak sentra-sentra industri, ya kenapa? Pertanyaan kan begitu. Kenapa harus keluar dari Jawa Barat? Ya kan SMK bisa dengan program-program industri, kunjungan industri dan macam-macam itu yang secara geografis ya diutamakan, yang tidak jauh dari lokasi lembaga pendidikan mereka, dari lokasi sekolah mereka. Kalau seperti itu faktanya, di Jawa Barat itu banyak industri, lalu harus keluar. Ya jangan salahkan orang mempertanyakan dan mencurigai, menduga ini ada udang di balik batu. Jangan-jangan ini kaitannya sama anggaran biar gede, kalau semakin gede komisi fee-nya akan semakin gede, kan begitu logikanya. Ya ini pertanyaan yang muncul di masyarakat begitu ya saudaraku ya. Kita lanjut ini komentar dari Gus Robik berikut ini. Sederhana. Coba bayangkan kalau studinya, kunjungan studinya di dalam Jawa Barat. Yang pertama tentu tidak akan menimbulkan biaya yang gede meskipun dibebankan kepada orang tua siswa. Kemudian yang kedua, substansi dari studi ini pasti akan dapat karena tujuannya benar-benar untuk studi, bukan hanya tur. Karena mengedepankan substansi daripada hanya cangkang belaka, cangkangnya, bungkusnya studi tour, faktanya tur. Ya, karena substansi karena substansi untuk siswa belajar ada terhampar di Jawa Barat untuk studinya, malah keluar. Berarti kan mengabaikan substansi ini. Kecuali di Jawa Barat tidak ada industri, oleh SMK ini keluar untuk pembelajaran keluar Jawa Barat. Ini terhampar di Jawa Barat. Ini sekali lagi logika sederhana, namun tidak pernah terpikirkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dan itu dirasakan juga saya kira oleh orang tua siswa yang pasti akan sangat terbebani dengan urusan studi tour ini. Jadi karena beliau itu berangkat dari masyarakat kecil, ya Kang Deddy akhirnya bisa merasakan bagaimana pahitnya, merasakan posisi sebagai orang tua siswa. Ya, saya percaya banget ya bahwa Kang Deddy betul-betul bisa merasakan suasana kebatinan warganya yang mungkin kurang beruntung. Kenapa? Karena beliau pernah merasakan itu. Jadi ketika beliau mengatakan sangat prihatin, itu prihatin sungguhan karena beliau pernah mengalami, bukan hanya katanya orang lain. Ya, sudah viral bagaimana sejarahnya Kang Deddy pernah menjadi penjual ya es mambu, kemudian pernah menjadi tukang ojek ya. Itu diceritakan beliau dan itu disaksikan oleh warga yang pernah mengenal beliau sejak kecil. Ya dibenarkan oleh teman-teman beliau ya sesama masa masih sekolah. Karena teman-teman beliau juga masih ada sekarang kan yang bisa bersaksi bagaimana kehidupan Kang Deddy Mulyadi di masa lalu gitu ya. Disitulah bedanya seorang pemimpin yang berdasarkan perjalanan hidupnya, pengalaman pribadi, dan pemimpin yang hanya katanya. Itu ya, kalau katanya kan bisa jadi itu tidak begitu mengena gitu loh. Ini Kang Deddy Mulyadi bicara karena memang beliau mengalami bagaimana orang susah kalau sudah dapat tekanan, iya kan? Bagaimana bila anaknya ini diprogramkan oleh sekolah melaksanakan studi tour, karena mau tidak mau harus ada dong duit itu, memaksakan diri, tidak mampu pun dimampu-mampukan, tidak ada duit pun pinjam sana pinjam sini, kan itu faktanya demi anak. Takut anaknya menjadi minder, takut anaknya
menjadi bahan bulian di sekolah dan lain sebagainya, apalagi ditakut-takuti dengan urusan nilai. Dan itu terjadi, Pak. Dan itu terjadi. Udah, kita nggak bisa menutup mata untuk urusan itu. Ya, jadi ada 111 sekolah yang melanggar surat edaran PJ Gubernur untuk tidak melakukan study tour keluar provinsi. Nasibnya ya sama seperti SMA 6 Depok, akan dikaji dulu. Ya saya kira ya udah copot aja, biarkan kembali itu kepala sekolah menjadi guru kan bisa. Karena supaya ada efek jera, supaya dianggap bahwa apa yang menjadi keinginan gubernur, yang merespons keinginan publik, itu juga di kemudian hari ikut diindahkan. Karena bukan untuk beliau, untuk kita sebagai masyarakat kok. Nggak ada kepentingan beliau. Apa coba melarang study tour? Yang ada rugi sekali lagi. Biasanya yang kita tahu, pejabat itu kan merapat kepada pengusaha. Biasanya, nah ini, pengusaha travel tentu akan sangat marah dengan gubernur. Pengusaha perhotelan tentu akan sangat marah dengan gubernur. Pengusaha pariwisata tentu akan sangat marah dengan gubernur. Tapi nggak jadi problem. Karena keberpihakannya bukan kepada mereka. Mereka udah kaya lah. Ya, kalaupun tidak ngambil untung dari siswa, bisa ngambil untung dari yang lain. Sementara kalau orang tua siswa, begitu loh. Jadi berpihaknya benar-benar kepada masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ropik ya atas opini sumbangsih pendapatnya. Jadi menurut saya itu penting ya, penting sekali dikaji persoalan masalah studi tour atau apalah piknik atau studi kerja atau apalah atau studi industri, kunjungan industri, apa istilahnya banyak sekali. Orang-orang pada pinter itu kalau membuat nama gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah kalau kalian itu tidak melakukan studi tour yang jauh menjadi goblok? Tidak juga. Ya kan? Apakah kalian kemudian kalau tidak melaksanakan studi tour kemudian masuk neraka? Itu ada ustadz itu yang sudah kita sampaikan itu mengatakan bahwa Kang Deddy itu fasik. Aduh, astagfirullahaladzim. Hal-hal demikian itu harus kita sampaikan kepada masyarakat secara objektif ya. Kita tentu saja bertujuan untuk mengedukasi. Lalu jangan dibilang Kang Deddy tidak melindungi kepentingan pengusaha. Loh, dilindungi loh. Kabar yang terakhir saya akan sampaikan itu Kang Deddy bahkan akan memangkas berbagai macam pungutan liar ya, supaya iklim investasi di Jawa Barat lebih sehat. Ya memang persoalannya ada saja yang namanya apa, pungutan, fee dan seterusnya itu apalah istilahnya. Dan diduga masalah studi tour ini juga kaitannya dengan fee dari pengusaha, oknum pengusaha yang seringkali memberikan fee kepada oknum-oknum kepala sekolah ya, seperti itu saudaraku ya. Jadi ya yang penting semua dijalankan dengan benar gitu loh, jangan sampai ada pungutan-pungutan liar seperti itu ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi terus melakukan gebrakan-gebrakan, terus melakukan semacam terobosan supaya Jawa Barat lebih baik, supaya warga lebih sejahtera, lebih gembira, dan tentu saja lebih bahagia gitu. Iya kan, ini saya bacakan sebuah berita yang juga viral ya, pengusaha yang sudah bayar pajak masih dipalak. Nah, itu oleh Kang Deddy akan dilindungi ya. Kang Deddy Mulyadi akan melindungi investor. Jadi supaya investor itu bisa tenang, damai berinvestasi di Jawa Barat. Karena ketenangan itu mahal loh. Kedamaian dan ketenangan itu mahal. Ya, mahal banget. Orang bisa males berinvestasi kalau daerah itu dianggap tidak memberikan rasa aman ya. Nah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti soal pengusaha dan investor yang sering ditarik pungutan atau pungutan liar. Padahal menurut Kang Deddy Mulyadi, mesin produksi atau investasi harus dilindungi oleh negara. Negara harus hadir ya. Kemudian TNI,
polisi Republik Indonesia, kejaksaan, dan pengadilan harus melindungi para investor atau pengusaha. Untuk apa? Agar para investor atau pengusaha itu tidak mengeluh terus, kata Kang Deddy Mulyadi pada unggahan di kanal YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, dan dikonfirmasi ulang oleh berbagai awak media pada hari Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2025. Menurut Kang Deddy Mulyadi, pengusaha itu sudah capek dan lelah serta harus membayar pajak, ya. Namun kadang-kadang masih dipajekin juga, dipalak maksudnya dalam tanda petik, dimintai pungli, pungutan liar, ya, fee, komisi, dan apalah istilahnya. Setelah itu dia harus bayar, apalagi ya bikin proposal kecamatan, bikin proposal ini dan itu, ya. Luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu saja ya video yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah, ya. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafin. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada manfaat dan menghibur kalian semuanya. Salam persatuan. Mohon maaf tidak bisa baca komentar Anda. Salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!